Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil islam. Alhamdulillahi ala ni'matil hidayah. Puji syukur kepada Sang Pemberi manfaat serta rahmat untuk semua umat. Salat berserta salam, marilah kita curah limpahkan kepada tokoh revolusioner paling berpengaruh nomor 1 di dunia, Habibina wa Syafina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pengawasan BLKS, Ibu Yani Agustiani, ME, yang semoga beliau pada saat ini bisa diberikan rezeki yang berlimpah serta kesehatan jasmani dan rohani. Izin perkenalkan diri, nama saya Agung dari jurusan Perbankan Syariah E, UIN SMH Banten. Pada kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai laporan perkembangan keuangan syariah yang telah saya garap kemarin di jurnal dan sedikit saya paparkan pada laporan perkembangan keuangan syariah. Nah, dalam laporan perkembangan keuangan syariah 2019-2020 yang saya tulis minggu kemarin, dan saya sedikit menjelaskan beberapa poin yang ada dalam jurnal saya. Yang pertama itu tujuan penelitian, yang kedua landasan teori, yang ketiga pembahasan, yang keempat kesimpulan. Nah, lanjut ke poin pertama, yaitu tujuan penelitian. Dalam tujuan penelitian, saya sebagai penulis mencantumkan 3 poin. Yang pertama, untuk mengetahui institusi-institusi manakah yang ada di Indonesia yang mengalami peningkatan ataupun penurunan dalam lembaga keuangan syariah. Yang kedua, untuk mengetahui laporan perkembangan keuangan syariah yang ada di Indonesia. Yang ketiga, mengetahui hasil dari laporan-laporan keuangan syariah di Indonesia. Sebetulnya dari 3 poin itu hampir berkorelasi ya, dalam 3 poinnya saling berhubungan. Nah, untuk landasan teori, saya membawakan 2 poin. Poin yang pertama, tingkat pengguna sistem keuangan syariah yang ada di Indonesia. Yang kedua, laporan perkembangan keuangan syariah 2019-2020 dan lembaga-lembaga keuangan syariah yang mengalami peningkatan atau penurunan. Nah, yang pertama itu, dalam pengguna sistem keuangan syariah di Indonesia terdapat 10 juta jiwa, kurang lebih 10 juta masyarakat yang menggunakan sistem keuangan syariah. Nah, itu data resmi dari OJK dan saya cantumkan dalam jurnal tersebut. Yang kedua, dalam laporan perkembangan keuangan syariah, saya mencantumkan lembaga-lembaga keuangan yang mengalami peningkatan ataupun penurunan. Yang pertama, lembaga perbankan syariah. Nah, ini juga sudah masuk ke dalam pembahasan ya. Yang pertama, lembaga keuangan. Yang kedua, perbankan syariah. Yang ketiga, pasar modal syariah. Yang keempat, IKNB. Nah, kalau untuk lembaga keuangan syariah, nanti kita sudah kupas di atas di pendahuluan tadi. Nah, lari ke perbankan syariah. Dalam perkembangan lembaga keuangan syariah, di sini ada lembaga yang bernamakan perbankan, dunia perbankan ataupun lembaga keuangan, yang justru di sini sudah melalui mekanisme sistem keuangan syariah. Dalam perbankan itu sudah mengalami peningkatan sekitar 538,32 peningkatan yang dialami sejak tahun 2019. Nah, sejak tahun 2018 itu saya belum baca, soalnya belum baca, saya lupa, dan mungkin sedikit saja dari sini saya menjelaskan 2016 dan 2020. Nah, untuk perbankan syariah mengalami peningkatan sekitar 536,32 peningkatan yang dialami pada tahun 2019. Nah, untuk lembaga pasar modal mengalami peningkatan 824,19. Nah, yang ketiga ini IKNB mengalami peningkatan 105,56. Totalnya 1,468,07. Nah, itu dalam lembaga keuangan syariah yang saya bawakan, itu beberapa peningkatan yang termaktub dalam jurnal saya. Yang pertama poin itu, pertama lembaga keuangan syariah, perbankan syariah, pasar modal, dan IKNB. Nah, mungkin itu saja, dan sedikit menyimpulkan. Dalam lembaga keuangan syariah yang saya bawakan dalam jurnal, perlu kita ketahui dalam sistem dan mekanismenya. Sebetulnya untuk lembaga keuangan syariah itu kita bisa kupas bahwasanya itu semua mengalami kenaikan ataupun penurunan dalam jangka waktu 1 tahun itu
tercerminkan dalam OJK ya, sudah terpaparkan dalam OJK. Dalam kesimpulan ini saya sedikit menjelaskan juga dalam jurnal saya itu bahwa lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dalam pasar modal, terutama pasar modal. Pasar modal ini menurut saya yang mengalami peningkatan yang sangat-sangat signifikan. Dan mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.